kembali lagi di Poros Halang. Kali ini saya Nenda bersama dengan Kak Ola. Kita sekarang tuh yang gantiin Om Patrick sama Bang Fuad. Jadi hostnya Poros Halang ya kan Nenda? Iya, jadi katanya sekarang disuruh ganti nama jadi Poros Gadis. Iya, soalnya nggak seru. Udah Poros Halang udah ngomongin bola terus. Bosan aku, jadi kita ngomongin yang lain aja ya. Iya, karena kemarin katanya gamenya Korea kacamata terus tuh 2 kali, jadi katanya bosan nonton kalau ngomongin bola terus. Iya, aku udah bete banget nih sama MU, udah ketinggalan jauh. Jadi kita ganti topik aja nih kan, Nenda mau ngomongin apa nih? Drakor mungkin. Kalau nonton itu nggak yang Lorenzo itu yang baru itu, yang si apa tuh? Siapa tuh? Lee Min Ho ya? Bukan. Lee Min Ho aku suka, tapi aku udah nggak ngikutin dia lagi. Udah nggak nonton Korea lagi. Sun Joong-ki ya? Junki. Junki siapa ya? Junki ya? Aku nggak terlalu ngikutin Korea sih, cuma kalau ada yang cakep-cakep boleh lah. Sama, paling kayak ada temanku yang bilang, oh ini bagus nih, nonton aja, ayo aku juga nonton kadang-kadang sambil kerja gitu. Iya, aku gara-gara di grup doang ada yang ngomong, ini lucu nih, ceritanya bagus gitu, ya udah aku tonton. Tapi kalau yang lain-lain udah nggak ngikutin lagi Korea. Iya, paling nggak nontonnya yang ada di Netflix aja udah. Iya, Netflix. Aku masih nungguin Peaky Blinder yang season terakhir nih, katanya baru mau syuting lagi. Iya, sama aku juga nungguin Peaky Blinders kan. Iya. Peaky Blinders kan ngomongnya pakai aksen Birmingham kan. Iya, itu makanya aku suka banget. Jadi gue nonton, ya kan, ganteng banget. Iya, jadi kan gue nonton Peaky Blinders terus jadi kan gue suka Jack Reeves kan yang permain Aston Villa itu kan. Jadi pas gara-gara nonton Peaky Blinders pas nonton wawancara Jack Reeves langsung kayak oh ini ngomongnya kayak gini gitu kan aksennya sama kan. Iya, aksennya lucu banget ya, keren banget parah. Kayak mafia Inggris zaman dulu udah keren banget pusing. Nungguin nih sekarang. Iya, kayak masih agak lama ya. Terus iya agak lama. Gue juga nungguin ini apa tuh yang Lucifer itu kan terakhir udah kan Lucifer ya. Nonton Lucifer. Kan katanya sih tinggal berapa episode lagi. Kalau nonton apa? Iya, aku baru mau nonton. Aku paling nonton kemarin apa ya? Kalau yang udah lama sih The Crown. The Crown nonton juga nggak? The Crown beberapa sih yang nonton kayak yang karena aku udah tahu ceritanya kayak gimana, jadi cuma nonton berapa episode doang. Yang ini yang pas dia nikah itu, yang si Prince Charles sama Putri Charles. Pas sama situ ya. Dia ada yang nikah. Iya, aku tuh sebenarnya nonton The Crown cuma mau compare ini loh, kayak kejadian aslinya sama yang di filmnya. Jadi setiap ada kejadian tuh aku ngecek langsung di Google, bener nggak sih ada kejadiannya ini gitu. Eventnya gitu. Iya, sama suka compare kayak Diana-nya bajunya, terus kejadian yang dia diselingkuhin bla 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 itu. Cuma gitu-gitu doang, seru. Iya. Apalagi ya ceritanya si Diana-nya. Iya, kan dia sampai sakit juga kan, dia bulimia ya. Oke, dia ada eating disorder gitu. Sampai kayak sampai dikit-dikit sampai kurus banget gitu. Dibangun, Terus yang kayak ini apa tuh kayak sedih gitu. Tapi ya gitu deh. Si Charles-nya jahat banget sih sebenarnya. Iya. Kayak udah dapetin cantik banget, kayak baik, pinter dan bla bla bla. Dia kayak ngerasa tersaingi gitu. Eksistensinya gitu. Kalau di sorot media kan yang disorot kan si Diana-nya ya, bukan Charles-nya. Nggak dia gitu. lagi. Nggak dia lagi, makanya dia kayak insecure gitu. Iya, terus yang kayak sampai kayak Diana-nya diperhatiin dikit terus kayak dijudetin gitu dilihatin. Terus aku jadi pengen nonton yang lain lagi nih, apa ya? Belum nonton lagi, aku cuma nungguin Peaky Blinders doang, baru syuting. Aku mau nonton apa tuh yang WandaVision kan katanya mau habis nih. WandaVision aku nonton. Aku belum nonton sih, tapi katanya hari ini tuh episode terakhir gitu kan, yang orang-orang pada spoiler gitu. Iya, aku nggak mau lihat Twitter, nggak mau lihat apa orang yang udah nonton dulu. Kan dia tiap hari Jumat jam 3 sore. Iya. Nah itu makanya kalau aku belum nonton gitu, pasti aku nggak mau lihat sosial media dulu, nanti udah ada yang spoiler gitu malah sorot.
Iya, nanti aku mau nonton ulang. Kemarin pas lihat cek Disney Plus udah ada Speed, ya aku sempat nonton Speed gitu yang dulu Keanu Reeves gitu. Yang Keanu Reeves tuh yang setengah, tapi baru nonton setengahnya sih. Iya. Kalau di Disney Channel Disney Channel ya? Disney Hotstar sih serinya bagus-bagus sih, tapi kebanyakan Marvel sama Star Wars ya. Iya, sama yang zaman dulu banget yang kayak Kingdom Hearts kan lumayan tuh sampai habis ya seasonnya. Terus ada juga X-Files ya kalau nggak salah ya. Iya, X-Files banget, jadul banget. Aku malah nontonnya ini, tapi di Amazon Prime The Office. Oh, The Office, oke. Aku belum sempat nonton sih, cuma kayak orang-orang tuh kayak nonton ini bagus The Office gitu, ya, nonton aja. Tapi lucu tuh kayak nggak ketawa tapi lucu gitu, dan kita cuma apaan sih ya gitu. Lucu, nonton deh The Office, terusin nontonnya. Sarapan itu? Iya. Kayak horor gitu. Sama nonton itu juga bagus tuh yang serial superhero gitu, apa sih yang superhero Amerika itu ada di Amazon Prime juga. The Boys bagus. Oh, The Boys ya, apa di Amazon Prime. Iya. Ini siapa ya? Kenapa tuh bahas drakor? Aku ngomongin drakor, kita ngomongin film lain ya, Kak? Iya, series biasa, series Amrik gitu. Disney Plus kan Enda, Disney Plus ada WandaVision. Bentar lagi bakal ada keluar tuh Falcon and the Winter Soldier. Lu kalau ngikutin Marvel Universe selama ini gambet kayak Disney Hot Plus. Tinggal jauh. Kita mau usah bahas bola, bahas drakor, bahas channel, boleh. Suara coba dibenerin deh, Binga, nggak usah sok imut suara lu ya. Selamat sore Kanenda, Kak Ola. Bisa bertandang di Poros Halang untuk memuaskan keingintahuan para penonton kami yang mencapai 30 juta orang. Gimana sih sebenarnya sosok seorang Ola yang sampai di follow sama Panji yang emang udah itu kalau macam-macam Panji tinggal bilang sama gua gitu ya. Gimana sih sosok seorang Kak Nenda yang kalau di Twitter ternyata pengetahuannya juga banyak gitu kan. Nah, sekarang kami hadirkan karena penonton Poros Halang ini terbentang nggak cuma dari Sabang sampai Merauke, tapi juga dari benua Asia sampai ke Amerika, Eropa, bahkan Afrika gitu loh. Jadi coveragenya sangat luas gitu loh. Jadi apa yang kalian utarakan di awal tadi itu sangat mencoreng nama baik kami sebagai duet host Poros Halang. Karena tidak pernah Poros Halang bercerita tentang drakor, bercerita tentang apalah Netflix yang nggak penting gitu kan. Poros Halang itu paling nggak kita bercerita tentang film, tentang kenakalan masa remaja gitu loh. Misalnya umur berapa Patrick ciuman gitu loh, umur berapa Patrick kehilangan V-nya gitu loh. Poros Halang itu seperti itu gitu loh. Jadi pada saat tadi kalian mulai dengan drakor gitu, ntar penontonnya bertanya-tanya karena kami tidak mau juga. Kita ngomongin drakor, kita lu mau Poros Halang diserang sama Army. Peaky Blinders. Peaky Blinders itu apa juga gue nggak ngerti. Coba jangan ceritain gue nggak ngerti. Bang, jadi harus ditonton juga. Yang gue tahu dari Inggris tuh cuma Cantona, udah titik. Kasian banget sih tahu dari Inggris cuma Cantona. Beckham nggak diakuin dong. Beckham kan apa? Oasis dari Inggris. Terima kasih sebelumnya kalian sudah datang dan mau mengisi Poros Halang gitu ya, karena mungkin penonton sih udah mulai bosan ngelihat muka Patrick, ngelihat ketengilannya, ngelihat gayanya yang nggak penting, pakai suara kayak gitu tuh, pakai suara Nobita, kayak suara bebek kejepit. Banyak ya yang minta netizen balik untuk di Poros. Nah, gue udah nahan diri, netizen nggak gue keluarin. Jangan sampai nih hari ini gue keluarin netizen. Gitu. Kebetulan nih lagi nggak pakai baju MU, netizen keluar nih. Jadi gini, yang mau gue tanya adalah... Bentar. Sebelum kita mulai, gue mau komplain dulu lah. Lu tadi manggilnya Bang Kuat, kenapa manggil gue Om Pet? Karena dari aku... Umur gue sama dia tuh beda setahun. Beda setahun dari Hong Kong, gila lu. Beda setahun lah, budaan lu setahun dari gue. Tuh udah, tuh admin tuh yang ngomong 10. Patrick tahu Coach Justin kan? Nah, Patrick sama Justin tuh iya, enggak beda tua Patrick 6 bulan.
Buset. Listrik 6 bulan dari Aku Coach tahu kalau Justin. Ompet itu. Nah, Berarti Coach gitu. besok manggil gue Bang ya Bang. Coach. Lah, dia mah nggak akan manggil orang Bang, nggak perlu. Dia mah semua sama sama dia gitu. Jadi gini, Ya Mas, semua di-blok. Semua yang mau gue tanya, kalian berdua kan perempuan. Kenapa sih kalian suka nonton bola? Saya Bang yang ditanya Bang. Coba dulu, Kananda dulu jawab. Aku lagi dilarang nonton. Dulu sebelum saya larang Kak Nen. ya seru, ya ini aja sih, seru aja sih. Cuma maksudnya lihat, maksudnya kayak strateginya segala macam. Itu aja sih, tapi gue sebenarnya bukan tipe yang suka banget kayak apa ya, yang mesti nonton banget sih, enggak sih. Tapi gue lebih suka kayak cerita behind the scene-nya segala macam, gue ngikutin. Apakah itu karena background lu Kak Nen, yang lu orang hukum kan ya? Iya. Sama Ola. Iya. Gue tadi itu yang lupa gue bilang gitu loh. Bahwa kalian berdua punya satu one things in common gitu. Tadi gue lupa. Pas kalian udah ngobrol baru, ya elah kenapa nggak gue bilang background mereka sama gitu sebenarnya gitu loh. Ngomongin gitu. hukum ya? Iya gitu. Jadi lu dari umur berapa kan ya? Aduh nggak mau ngomongin kerjaan, jadi pusing. Lu nonton dari umur berapa kan ya? Gue sebenarnya jarang sih nonton bola ya, to be honest ya. Karena gue maksudnya kalau begitu waktu tidur gue mess up gitu agak susah balikinnya. Jadi kalau misalnya orang nanya sering nonton bola apa enggak, gue dengan jujur mengakui gue jarang. Ya, tapi tahun berapa sih pertama kali lu suka United? Apa ya? Gue lupa sih, tapi gue sedih sih pas Beckham pindah. 2003. 2000 awal lah ya. 2000 awal pertama nonton. 99. Kenapa lu stuck sama United? Beckham. Karena jadi once lu lagi nonton bola United main ada Beckham, atau lu tahu Beckham lu baru United? Beckham. Oke, Beckham fanboy sama kayak Rara. Untung nggak jadi Rara yang kita undang hari ini. Gitu. Kalau Deola? Kalau Deola suka MU sejak kapan, Dek? Ompet ngeri deh, coba kan? normal dulu. Nah, nggak ada itu creepy loh, Pet. Bener. Serem tahu, kayak horor. Lo dari tahun berapa? Horor kali. Dari tahun berapa lah? Nonton bolanya. Kalau MU-nya, nonton bolanya sih 98. 98. Lu suka United? Kalau suka United waktu sebenarnya tepatnya tuh kapan? Lupa sebenarnya kapannya. Sama lo berdua berarti ya. Iya, cuma ingetnya pas ada Nistelrooy. Nistelrooy 2001 ya? 2002 ya? 2 ya? Ya lah, tahun 2000 juga dia udah pakai sente dia. 2000 ya, 2000. 2000 ya, 2000 setelah ya. 2001. Bener dong, dari 2001 gue bilang kan, Patrick. Jadi dari 2001 suka United. Kira-kira dari 2001 lah. Emang lu nonton United duluan terus ada Nistelrooy, apa lu tahu Nistelrooy duluan lah? Kalau tadi kan Nenda emang dia tahu Beckham duluan. Kemudian mungkin dia cari tahu Beckham main di United, mungkin gitu kalian ya? Iya. Kalau aku dulu tuh gini, nonton bola. Terus waktu itu kan waktu aku umur SD gitu tuh Liga Inggris sama Liga Italia lagi in banget gitu di TV. Terus aku nontonnya Liga Inggris, aku tontonin semua kayak MU lah, Chelsea lah, apa segala macam. Terus aku nonton MU ada Nistelrooy, jadi dia tuh kayak bombernya banget gitu kan, jadi kayak ngegolin terus lah, apa kayak pinter banget nih pemainnya gitu. Terus dari SD kelas 4 itu aku suka Nistelrooy. Wah, lu tahun 98 kan nonton bola lah. Wait. Bentar, Pet. Gua dulu, Pet. Nontonnya apa? Pet, bentar lah. Yang mana nih? 2001 nonton United dia masih SD. Jadi lu jangan protes kalau dia manggil lu Om kampret. Ya. Gua protes dia manggil gua Om, karena dia manggil gua Om nggak masalah, udah biasa gua dipanggil Ompet sama dia. Masalahnya dia manggil gua Ompet, manggil lu Bangpu. Lah karena beda umur lu sama gua kagak beda jauh. Men, gua sama Justin Bieber satu madrasah, biar lu tahu aja. Berarti gua mesti manggil Om Patrick juga dong. Iya, Nen. Benar. Emang Om Patrick tuh udah mau sama Om. Padahal gue lulus SD itu tahun 99. Astaga. Udah, balik pertanyaan. Lah, lu 98 katanya tadi pertama kali nonton bola kan? Iya.
Tapi lu suka MU-nya itu dari 2000-2001 tuh. Nah, 98 lu nonton apa lah? Piala Dunia. Jadi ngikut Piala orang Dunia. tua begadang-begadang tuh nonton Piala Dunia gitu. Waktu kecil kan susah ya tidur subuh gitu. Dulu matchnya tuh subuh aku ingat. Terus kayak tahun 98 tuh kayak nonton dong itu. Ada Brazil tuh gitu-gitu. Wah, 98 itu Jerman kan bukan ya? Prancis, enggak. Kita nggak usah ngomongin sepak bola internasional. Karena Patrick tuh nggak tahu sepak bola selain United. Oke. Nah, lah berarti emang orang tua bokap suka bola lah. Bukan yang fanatik gitu, tapi mereka tuh suka nonton pertandingan olahraga, jadi kayak bola lah, tinju zaman dulu, tenis gitu. Iya, jadi kalau ada yang bilang kalau cewek umur 4 tahun kelas 4 SD yang kecil-kecil gitu nonton mainnya tuh Barbie, main baju-bajuan, T40, itu tidak berlaku untuk seorang Carla Amina. Aku nggak punya Barbie sama sekali. Nggak punya ya, bola banyak ya, Wolverine. Nih, biar lo tahu ya semua. Nih, Ola paling seneng yang namanya Marvel karakter Wolverine. Iya. Koleksi Wolverine-nya parah. Parah banget. Dulu dari SD itu. Ini laki ya, tampaknya laki nih. Oke, berarti Nenda suka dari Beckham duluan. Waktu dia masih jadi Spice Boy dong ya, Nen ya? Spice Boy. Ya benar kan? Sama Victoria sih, cuman ya pernah kan ada satu masa yang Spice Girl lebih terkenal daripada Beckham kan, terus yang pas abis nikah baru agak kembali. Cuman ya gue tuh lebih sedih Beckham dijual daripada Ronaldo dijual. Bener. Berarti kalian lu seumuran nih kayaknya ya berdua ya? Banyak kan Nenda. Kenapa? Seumuran nih kayaknya. Ada dramanya kan. Ola sama Nenda seumuran kayaknya ya. Kayaknya. Iya. Terus gini, ngelihat kondisi United sekarang dan lu berdua tahulah, gue yakin kenapa lu berdua juga come up tadi di otak gue ya, kita ajak cewek-cewek deh hari ini gitu, karena kalian berdua tim yang tidak mau all out kan gitu, karena kalau all out tidak diterima di sini, sorry to say ya gitu, we're not welcoming you all out gitu, we're not welcoming you bolot gitu ya Fet ya gitu. Sebenarnya bukan nggak welcome Bang, kita udah sering undang bolot pada nggak ada berani yang ini. Jadi udah sekalian aja nggak welcome. Udah banyak bolot yang diundang. Ngelihat, karena kalau Nenda sendiri kan kalau gue lihat kan sekarang bukan sekali ya, belakangan lagu baru kenal Nenda juga baru gitu ya, dia cukup punya atensi terhadap nasib United sekarang gitu loh. Kalau Ola kan yang gue tahu di United Indonesia dan masih ya lah ya, masih ya gitu loh. Nah, gue mau nanya dulu nih sama Nenda gitu loh. Ngelihat United sekarang tuh apa sih Nen yang di pikirannya gitu loh. What should they do? What should United do? Gitu loh. Kalau menurut gue jangka pendek ya. Ini kan tadi tuh gue lihat grafik ya di Twitter ya. Kalau kita itu adalah squad yang paling dikit waktu istirahatnya, cuma 3 hari doang. Setiap kali game tuh rata-rata cuma 3 hari. Jarang banget yang kita ada waktu istirahat antar game itu 4 hari. Kalau menurut gue mendingan antara FA Cup atau UEL tuh mendingan salah satu dilepas deh. Walaupun masing-masing ada resikonya ya. Kalau FA Cup kan kayak cuma tinggal 2-3 game lagi kita bisa dapat juaranya ya. Tapi taruhannya ada City dan City lagi bagus formnya. Kalau misalnya UEL tuh masalahnya masih banyak chance untuk MU dapat trofi itu lebih besar. Tapi masa gamenya masih banyak banget. Dan ada 5 games lagi. Iya. 5 games lagi kalau Europa League. Dan ini kan udah kelihatan banget yang kayak Bruno tuh udah teler, Rashford kan infonya juga ada, dia bahunya mesti operasi kan karena ada injury segala macam. Jadi kalau menurut gue memang kalau udah kayak gini memang mesti ada skala prioritas mengejar mana, dan itu kan salah satunya pasti kan peringkat 3 ya. Karena kita sekarang masih hoki maksudnya kita masih Bruno kita peringkat 2 karena nggak cuma kita, semua tim juga lagi formnya lagi pada jelek kecuali City sama Chelsea. Rata-rata kan lagi pada jelek kan, atau nggak stabil kayak Arsenal kan kadang menang terus kadang kalah. Mereka nggak bisa yang kayak bikin run yang menang terus gitu. Menurut aku sih itu kalau jangka panjangnya ya memang mesti transfer di musim panas itu yang benar gitu. Wing kanan, back yang buat mendampingi Maguire, sama satu lagi kalau bisa defensive midfielder
apa tuh back bertahan ya bahasa Indonesianya ya? Defensive midfielder berarti model Declan Rice kan? Defensive midfielder. Your favorite one? Siapa? Declan Rice kan? Declan Rice. Tapi masalahnya kan kemarin kan Ole udah ngasihin bahwa di summer ini kita nggak belanja siapa-siapa. Iya, jadi paling prioritas sih kalau misalnya kayak kalau misalnya wing kanan kan mungkin kita udah ada dialog nih, tapi kan umurnya masih terlalu muda, jadi mungkin bakal diisi Rashford atau Mason dulu masih mungkin. Kalau misalnya defensive midfielder kan ada Garner nih, mungkin bisa diharapkan dia bisa ngisi di masa depan, atau enggak kalau misalnya dia habis loan dari Nottingham Forest bisa ngisi ya why not gitu, jadi untuk ngisi sementara waktu. Terus yang kalau back ini yang kita memang ini kan masih terlalu muda ya, sementara kalau back itu kan mesti ada pengalaman, jadi ya memang mungkin prioritasnya kalau misalnya memang mesti di back yang dibeli mahal itu masuk akal. Oke, kalau Ola gimana lah ngelihat United belakangan? What should United do? What should United do adalah di lini depannya kayak perlu dipertajam lagi, karena kita tuh kayak gemes banget lihat kayak udah maju ke depan tapi nggak jadi terus golnya gitu kayak kurang mateng aja gitu. Kayak Rashford yang kita lihat waktu itu Cavani udah kosong di sini dia tetap bawa terus nggak dioper-oper tuh juga bikin gemes banget. Jadi kalau bisa sih selain di tengah sama di belakang kayak yang Kanenda bilang itu, di depan juga harus dipertajam gitu biar finalisasinya jadi bagus gitu, jadi sebuah gol. Untuk Mas orang Rizal yang dipertahankan nggak, Pak? Kenapa? Mas Rizal dipertahankan nggak, Pak? Dipertahankan nggak apa-apa. Untuk orang yang awalnya menyukai United karena kata seorang Nistelrooy, ya gue sangat mengerti kenapa tadi lu bilang lah emang yang pos pertama yang harus lu perbaiki itu striker gitu loh, karena bisa dibilang United sekarang tidak klinikal sama sekali, malahan bukan kurang klinikal ya gitu loh. Yeah. Lu tuh you cannot kill the game earlier gitu. Lu selalu membuang peluang, lu selalu membuat keputusan yang salah pada saat masuk sepertiga akhir gitu kan. Jadi once tadi Ola come up dengan ya harus beli penyerang, ya gue udah tahu ya, karena tadi kayak dia bilang kan dia menyukai Nistelrooy, awalnya dia jatuh cinta dengan United, so no wonder gitu. Sementara Kak Nen kalau dia bilang memang butuh back, berarti menepikan idola lu nomor 1 dong, Jack Grealish. Iya sih, tapi memang gimana ya, realistisnya memang Aston Villa nggak akan jual, jadi gue lebih rela Jack Grealish di Aston Villa tetap sampai seumur hidup daripada dia tetap pindah ke rival. Sebenarnya kalau dalam sistem squad yang sekarang ini pun kita kayak tadi Ola kan pengennya itu yang clinical finishing-nya yang nggak jelas kan. Kalau gue bilang supply bola kepada striker untuk striker utamanya itu yang nggak ada. Tadi Ola udah Rashford bawa bola nggak jelas kemana, sementara Cavani udah. Karena bombernya itu yang semodel yang Ola suka kayak Nistelrooy itu sebenarnya udah ada di dalam Cavani, walaupun mungkin secara umur dia udah pada ujung karirnya ya lah ya. Yeah. Masalahnya kita supply bola yang ke dalamnya yang nggak ada. Saat ini ada bantuan dari Shaw yang udah mulai nih prosesnya sangat mumpuni. Masalahnya yang dua ini Martial dengan Rashford-nya yang kadang-kadang suka nggak konsisten. Greenwood masih terlalu muda dan betul-betul ngedrop banget performanya daripada musim lalu kan gitu ya lah. Jadi kiri kanannya kali lah. Bagaimana kalau kita mikir-mikir ya Jadon Sancho? Lo nggak usah ngarahin ke sana lah, nggak usah ngarahin ke sana. Kalau gue mah ngarahnya udah pasti ke Sancho ya. Bang. Karena kalau gue nih, gue nggak tahu ya, gue tanya kalian. Kalau gue selalu punya opini gini loh, Ola sama Carla. Daripada lo spend gede buat Sancho, yang menurut gue belum proven, walaupun mungkin orang bilang dia gifted segala macam berbakat bla bla bla. Dan sekarang dia tadi gue sempat bilang ya mendingan kalau gue punya duit gue beli Kane. Tapi setelah gue ngeliat lagi United saat ini, yang kurang itu kan mental juara. Kenapa? Karena kita sempat ada di posisi 1 selama sepekan apa 2 pekan, gue lupa gitu ya. Somehow drop gitu kan. Gak ada lagi nih yang ngerti gimana sih sebenarnya kalau tim yang udah mimpin harus bersikap segala macam bla 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 gitu. Tadi pagi pas gue boker, yang di otak gue langsung pop up nama Lewandowski. Tamu kita perempuan, Wat. Nah, emang perempuan nggak boker?
Gitu. Sama. Terlalu sugar juga kali. Bener kan lah, kadang pada saat boker tuh ide tuh suka datang kan? Ada inspirasi tuh. Iya, karena yang kotor-kotor dibuang semua gitu loh. Iya kan, yang kotor-kotor tuh diperas, dibuang. Jadi yang tinggal yang jernih di atas otak nih gitu loh. Nah, gue tadi pagi tuh kepikiran Lewandowski. Walaupun mungkin umur dia udah 31 ya, 31 ya, masalah Lewi 31 gitu ya. Tapi paling enggak dia tuh udah sering 32 ya. 32 apa 33 kayak Ya, hampir sama umurnya sama Cavani, dia cuma beda tahun 2 ya, tahun. cuma masih lebih muda dia gitu. Nah, maksud gue dia yang udah terbiasa juara di Bundesliga, walaupun orang bilang itu kan cuma Bundesliga gitu. Dan tapi dia juga udah pernah juara Piala Champions gitu kan. Nah, lu kan butuh orang-orang yang ngerti gimana pada saat tim ini berjalan menuju perebutan gelar juara yang mentalnya nggak gampang jatuh segala macam. Karena lu ingat dulu Cantona dibeli setelah dia bawa Leeds juara. Sebelum itu juga nggak ada yang tahu Cantona di 1992. Orang cuma tahu Cantona, Ginola, Papin dulu ya pemain-pemain bagus dari Prancis gitu kan. Tapi once dia bawa Leeds juara, Fergie beli dia gitu loh. Karena mungkin sosok itu yang dilihat bahwa he's a maverick. Terus ya mungkin Fergie ngelihat dia bisa nih mengasuh anak-anak muda segala. He's my missing link gitu. Nah tadi pagi gue kepikiran gue beli Lewi kalau gue punya duit, dan kalau gue punya kuasa atas United gue beli Lewi daripada Kane. Jaminan gol. Terus udah terbiasa berkompetisi untuk menjadi juara. Ujung-ujungnya Manchester United jadi kayak Chelsea dong. Kok jadi ya, kayak kan? Chelsea? Ya dong, dulu kan Chelsea itu disebut retirement club kan. Jadi semua pemain-pemain tua dia ada pensioner kan, retirement club, orang-orang yang udah mau retire larinya dulu ke Chelsea untuk tutup karir kan gitu. Jatuh-jatuhnya kita sama dong nanti jatuh-jatuhnya. Ini udah ada trennya nih. Mulai dari Bastian Schweinsteiger, itulah. Sini jadi Schweinsteiger. Bastian, udah. Terus kita dapetin lagi kemarin Zlatan. Ya kan? Nah ini sekarang Cavani. Gallo, ya kan? Ini semua udah yang tua-tua nih. Lo mau masukin Lewandowski juga. Wah, kelar beneran jadi balikin Ronaldo aja sekalian. Nah, mendingan itu Ronaldo aja sekalian. Iya, maksud gua either Lewi gitu ya, karena gua nggak tahu Ronaldo balik ke United apakah memungkinkan atau dia mau apa enggak gitu ya. Tapi ya nggak tahu tadi tuh yang karena concern pertama United sekarang kan lu nggak punya bomber. Lu butuh striker yang bisa at least menggaransi 20 gol musim, karena lu sekarang pencetak gol terbaik lu tuh ada Bruno, dan itu anomali menurut gua. Iya. Itu kayak gitu. Zaman, tapi pernah nggak sih zaman dulu Cantona pernah. Cantona jadi top skor gitu loh. Pernah. Tapi gitu. Maksudnya kan dia striker kan. Anomalinya Cristiano Ronaldo apa nggak anomali lagi? Dulu Ronaldo bukan sebagai striker di depan, dia winger loh, winger kanan, winger kiri. Dia dulu top skornya Manchester United. Pada saat Ronaldo menjadi top skor, dia udah juga sering main sebagai penyerang, kan? Gitu loh. Dan kalau lu bilang winger jadi top skor, mungkin lu boleh cek rataan golnya George Best gitu ya. Lu boleh cek tuh. Zaman dulu ada Kanchelski juga, gimana Kanchelski sebenarnya cukup produktif gitu ya. Jadi itu bukan satu hal yang kalau Bruno kan sebenarnya dibeli untuk menambal kreativitas di United yang nggak ada, kan gitu. Dan sekarang dia jadi pencetak gol terbanyak, ya bagi gue sih alhamdulillah. Cuma maksudnya kan sebenarnya itu bukan main jobnya dia adalah sebenarnya memberikan assist kepada striker gitu. Itu menurut gue. Nah, strikernya apa bolot semua gimana dong? Ya itu dia, makanya gue bilang kan, kalau gue sih kepikiran, ya gue datangin Lewi gitu loh. Bisa juga sih, dan yang bikin orang frustasi sama Marcel kan yang kayak karena gue nggak nonton ya, cuman gue baca orang ngomel-ngomel terus gitu, yang kayak dia itu nggak larinya kurang gitu. Terus gerakannya nggak ada. Pas gue ada statistik itu dia jarang banget larinya di atas 10 kilo. Sementara kalau yang lain modelan juga tuh kayak bisa 14 kilo, 15 kilo nggak salah. Jadi kan kayak ngejomplang aja, padahal dia udah enak di depan gitu kan, tinggal nunggu bola, tapi gerakannya masih kurang. Kalau misalnya dia mungkin lagi nggak tajam tapi gerakannya ada, kan kita mungkin dia lagi bisa diapresiasi, betul. Atau kan mungkin ya kalau istilahnya kayak di Soroy kan katanya kalau gol tuh kayak botol saus tomat, mesti begitu kocok dulu, baru kocok dulu, gitu. Apa sih?
saus yang penuh kan mesti lu ketok-ketok gini. Oh iya. Sorry otak gua ngelayang. Gitu. Jadi ginilah, si Nenda ini tidak boleh, ada 3 orang yang nggak boleh nonton United. Rara, sahabatnya Ola, ya. Kan? Rara tuh yang jomblo sampai sekarang di umur 43, gitu kan. Yang mulutnya kasar banget, gitu ya. Marah lo nanti dia, marah dia. Sampein lah, nggak apa-apa, gitu loh. Jadi ada 3 orang yang nggak boleh nonton United. Rara, Jabrik Indo main United, tahu ya, Ola pasti ya. Satu lagi Nenda ini. Karena setiap mereka nonton United tuh jigs. Gitu ya. Iya. Gue trauma gara-gara yang pas Istanbul Başak Şehir yang di home itu kan kita udah golnya tuh udah 3 ya kalau nggak salah ya. Di babak pertama. Terus gue nonton, terus gue bilang ke teman gue nonton deh babak keduanya deh, nggak apa-apa kan, udah 3 beda 3 ini selisihnya. Jadi nonton aja deh. Terus aku langsung gol 1. Gue kayak gue emang nggak boleh nonton deh. Nah, lu sendiri ngelihat perjalanan United sekarang, sempat mimpin klasemen, kemudian sekarang ya benar tadi kayak kata Nenda kan, termasuk beruntung lu bisa ada di posisi kedua karena ini juga musim anomali dan pesaing lu nggak ada yang konsisten kan gitu. Lu sendiri kaget nggak sih lah pada saat United sempat mimpin klasemen? Kaget banget. Dari season pertama tuh kayak udah nggak nyangka ya, maksudnya kayak ya lolos 4 besarnya itu udah bagus banget lah gitu. Terus pas lihat ternyata MU sempat di puncak sih kayak sempat percaya gitu, kayak kayaknya juara gitu, kayak pede gitu, tapi ternyata sekarang ya jauh juga ternyata. Mulai drop lagi gitu kepercayaannya. Nah, tapi dengan kita masih isu ya nih, Kak Nenda. Tunggu bentar, Pen. Kalau Nenda? Kalau gue dari awal musim udah pernah baca artikel bahwa skuad MU itu tidak fixture proof. Belum, dan kan masih ada banyak hole kan. Jadi gue ada yang kayak, yang pertama, ini GW berapa nih? GW segini. Jangan ekspektasi dulu. Masih jauh ya, Kak? Masih jauh. Ternyata benar. Jadi waktu itu nggak ngerayain, Kak? Pas lagi puncak nggak ikut euforia ngerayain? Nggak. Nyesel kan? Karena udah nggak ngerayain kan? Nyesel kan? Tapi gue senang. Maksudnya, tapi gue nggak yang kayak pas juara gitu ya. Gue dalam hati mah seneng kayak udah lama nih gitu. Tapi nggak keluar kayak nggak. Lu tuh Nora. Beda. Kalau kayak gua kan justru karena kita kan selama ini dikata-katain dulu, ditekan terus ya kan. Ya sekalinya kita lagi ada kesempatan untuk ngebales, ya dibales lah, pakailah kesempatan itu. Gila lu. Masa kita pas waktu kita lagi di atas, gua nggak mau. Gua mau diem aja, ntar aduh jangan sampai ngejinx, jangan apa, udah diem aja. Itu justru lo ngarep. Kalau gue realistis, ini juga gak lama, ya udah lagi di atas nikmatin gitu loh. Beda memang orang tua ya pemikirannya. Susah emang, jauh emang. Nah, tapi gue kelanjutan dari pertanyaan itu ya. Nah ini dengan isu yang belum tahu pastinya, belum tahu banget, tapi dengan isu bahwa dari hint oleh kemarin bahwa kita nggak akan belanja siapa-siapa di summer ini. Ini menurut lo, kan ini kita udah dapat establish sebuah statement dari pernyataan kita tadi itu adalah squad ini belum cukup kuat untuk jadi juara, belum ada mentalitasnya, itulah yang kurang lebih gambaran pembicaraan kita tadi. Nah, kan kita kemarin sempat bilang bahwa musim depan nih squadnya ini udah mulai establish nih, udah mulai menguat nih di pondasinya. Musim depan nih kita mungkin ada kesempatan dengan tidak ada belanja siapa-siapa. Gimana menurut Kanenda sama Ola? Ada nggak? Apa yang akan terjadi kira-kira? Kalau nggak belanja sih gue nggak percaya ya, karena menurut gue itu mungkin strategi biar MU itu nggak diporotin sama klub lain, karena dianggapnya wah ini MU tajir nih, masa nggak punya duit sih buat beli pemain mahal gitu kan. Tapi 2001 memang banyak yang kontraknya habis, kayak Mata kan kontraknya habis. Dan terus tidak Romero diperpanjang. Juga habis. Terus apa lagi tuh? Ya. Dan tidak diperpanjang nggak? Terus yang kayak
Lingard sama Pogba kan mesti dijual musim panas ini kan. Kalau misalnya enggak, nanti gratis tahun depan. Siapa Kalau mereka pergi, Lingard sama Pogba. 2022 kan Pogba mereka diperpanjang nggak? Belum terserah fix. sih, gue nggak peduli. Mampus. Pogba diperpanjang nggak? Mampus. Gue nggak peduli. Terus. Jadi mau nggak mau memang mesti ada pembelian karena pemain akademi itu menurut gue terlalu mudah untuk mengisi pos-pos itu. Gila ya pemikirannya ya. Hah? Jadi untuk kalian yang selalu bilang cewek nggak ngerti bola, nonton bola cuma karena lihat ganteng segala macam, no. Lu telah nih pemikiran dari Nenda sama ini. Ola ini bukan orang lama di Indonesia gitu. Lanjut sekarang lu deh lah jawab lah. Gila, nggak mungkin United nggak belanja. Pemain tuh banyak banget yang kontraknya habis. Bisik, biarin Ola ngomong dulu. Iya, kalau menurutku sih ya sama. Pasti MU tuh nggak mungkin sih nggak beli pemain. Duit tuh pasti ada. Cuma kan ya itu salah satu strateginya dari si Ole aja, dari klub gitu. Bukan berarti kalau Ole bilang kita nggak bakal beli pemain itu, ya itu cuma strategi dia aja sih menurutku. Beli sih pasti. Masa sih didiemin gitu pemain banyak yang kosong gitu. Oke, berarti gue ngambil kesimpulan. Berarti kalian semua mengatakan Ole itu pembohong ya. Udah keseringan dia ngebohong. Kemarin dia bilang asli yang nih kapten MU untuk masa depan bagus-bagus, dilepas ke Inter. Oh enggak nih, dia bagus nih Dalot, pemain muda nih kita kasih kesempatan, dipinjemin ke AC Milan, ya kan? Scott McTominay cedera, nggak ada kelihatan fotonya saat latihan. Itu emang cedera dia. Ujuk-ujuk kan main kemarin. Iya, tapi dia cedera beneran dipaksa main itu. Ya Alexis kan. Dan sekarang ini dia bilang, gua nggak mau belanja siapa-siapa. Terus tiba-tiba nanti borong ya. Iya. Black Friday dia tiba-tiba ambilin aja semuanya. That's what we call white lies. White lies or no lies is still a lie. Ya, ini kalian yang penonton, gue bilangin aja. Jangan pernah menjustifikasi white lies. A white lie is a lie, no matter what. It came from someone who tell lies so many times. That advice about lies came from someone who told us lies so many times. So, Bang, gue lagi hang. Ntar dulu, gue lagi hang. Pernah nggak denger. Nggak banget. Lah, emang lu suka Friends lah? Apa? Lu suka Friends? Atau gini, gue ubah. Friends atau suka Friends. Wait. Friends atau How I Met Your Mother? Friends lah. Gue nanya Ola, Cumi, diam lo. Tapi benar, masih Friends. Nenda? How you doing? Gue sebenarnya nggak tahu nonton dua-duanya, tapi kayaknya How I Met Your Mother aja. Kakak nggak nonton Friends, nggak nonton How I Met Your Mother, Kak? Gue nonton, maksudnya dulu nonton beberapa episode, tapi gue pilih How I Met Your Mother karena lebih ada sama gue yang masih muda ini ya. Lebih ke Friends ya, lah. Apa ya, Friends? Siapa favorit lo di situ? Bingung, semuanya bagus sih, tapi kalau cewek mungkin aku malah lebih ke Monica ya. Kalau ceweknya. Kalau di How I Met Your Mother nih? Kenapa lah? Gue penasaran, kenapa lah? Monica. Karena dia mirip gitu, agak mirip sama aku. Menggambarkan dirimu ya? Kayak gak bisa banget, gak rapi gitu, aku kayak pusing gitu. OCD? Terus iya, jadi aku kayak, itu kayak gue. Iya, Bibi vegetarian, dia sama kayak gue juga. Gue kemarin baca tuh tweet lo sama Panji tuh yang masalah daging-dagingan tuh. Panji mau gue tegor nih. Gue baca tuh kemarin tweetnya sama Panji yang daging-dagingan. Di reply ya? Iya. Yang dia mulai, ya, coba aja kan daging. Tapi Mas Panji bener loh. Tapi kemarin itu tweet Ola tuh ada satu yang gue kesaranin ke Ola. Kalau ada yang bilang, loh kalau nggak makan daging makan apa dong? Jengkol. Tapi bilang, jengkol bang, enak. Kayak gitu. Kenapa suka Robin, Nen? Kenapa? Kenapa suka Robin, Nenda? Suka aja. Pegan dia
pernah nyanyi kan, yang jadi Let's Go to the Mall itu lucu aja. Oh iya. Ya jauh ya pertanyaan kita ini ya, larinya ya. Dari sepak bola larinya balik lagi ke sitkom. Baiklah. Oke, sekarang gue mau ngarahin dulu nih ke pertandingan lawan Crystal Palace yang kalian dua-duanya nggak nonton. Ya, aku tidur. Tapi nonton highlight dong. Nggak, Pet. Kita nggak usah bahas Palace, Pet. Nggak usah. Next week, bukan, minggu ini, ketemu City. Gimana menurut lo? Iya. Gimana ya? Ya, seperti semua tahu pasti sulit sih. Kalau berharap MU menang tuh udah pasti ya. Tapi kalau realistis aja kayaknya sulit. Dah, itu aja. Aku nggak mau high expectation. Jadi nggak kaget aja gitu kalau misalnya seri atau kalah gitu kayak udah nggak apa-apa gitu. Apa? Karena kualitas pas orang ini apa timnya atau gimana? Ngelihat performance City aja yang win streak panjang banget gitu. Sementara kita yang draw terus kesel. Tapi kan away games kita cukup bagus, 21 games unbeaten. Ya. Away games bagus sih, cuma ya itu tadi City-nya benar-benar lagi bagus banget sih menurutku. Sorry. Enggak perlu sorry, di Porsalan santai aja. Siapa yang berani marahin United saat ini memegang jumlah seri 0-0 terbanyak di Liga Inggris dengan hasil yang 0-0 itu. Bukan serinya ya, tapi seri dengan 0-0. Oke, menurut Nenda lawan City, how it's going to be? Gue sih pengennya menang ya, cuman kayak berat banget ya gue juga dengan Kak Ola, situasi sekarang kayak berat banget. Jadi kalau misalnya seri 0-0 pun gue terima beneran. Udah bagus tuh. Udah bagus. Poin udah. Kalau bisa menang tuh bonus banget, tapi kalau misalnya seri pun ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi sumpah ya, kalau sampai 0-0 lagi gue tidur. Apa, Pet? Kalau ini sampai 0-0 lagi tidur gue beneran. Gila aja lu 3 pertandingan betul 0-0. Ya Gak ada yang peduli. Lu mau tidur kayak mau nungging kayak gak ada yang peduli. Nobody cares. Paprot yang peduli. Mau ngebahas apa kalau kau tidur? Malah lu tidur juga. Gue bisa ngomong sama Panji nanti. Tenang aja. Gak ada masalah. Gitu. Jadi lawan City menurut kalian berdua sangat berat ya? Iya, berat. Dan itu sangat realistis. Iya. Walaupun main terakhir di City musim lalu kita menang kan? Iya. Menang. Iya, menang. Iya. Tanggal 13 Desember ya, City habis itu lawan Spurs. Yang kalau ditanya bagaimana rasanya mengalahkan Pep Guardiola dan Jose Mourinho dalam beda 3 hari. Lu bayangin perempuan yang bisa hafal pusing. Patrick mah gak ada tai-tainya udah. Gue balik lagi nih, lagi agak ngeheng gue. Nah, terus dengan sisa kan ada 12 pertandingan. Menurut Nenda, posisi terbaik yang bisa didapat United musim ini? 2. Kalau bisa 2 dengan 2 udah oke. Maksudnya jelek-jeleknya yang penting masih zona Liga Champions saja. Dengan squad yang ada sekarang itu hasil yang paling masuk akal. Ya. 2 itu udah bagus banget lah. Apalagi kan itu istilahnya udah hampir kejar ya. Jadi dan dengan kondisi sebenarnya kan yang gue jauh ini sih gue paling ngeri sama Chelsea ya, karena mereka defense-nya bagus dan dikit-dikit ada formnya. Cuman tapi kalau misalnya dapat 2 pun gue udah senang banget. Tapi realistisnya menurut Kak Nenda kita berakhir di akhir musim di posisi berapa, Kak? Itu kan udah dijawab Bang. Ya kan jawabnya kalaupun dapat 2 itu udah bagus banget. Kan itu statementnya. Jadi gue nanya dong, menurut Kak, menekankan pertanyaan lu tuh realistisnya berapa, Kak? Dia udah jawab 2 tadi. 2, tetap 2. Realistisnya 2.
dengan asumsi bisa kita keep up, dan kalau menurut gue sih sebenarnya bisa ya keep up dengan posisi 2 itu masih realistis. Dan dengan kondisi City yang udah nggak kejar tuh kayak gimana ya, City itu mesti loss terus baru kita bisa kejar deh kayaknya. 4 kali kalah berurutan paling nggak. Kalau Ola gimana lah? Ya sama sih 2, soalnya ya tapi 2 itu dengan catatan Leicester dan lain-lain yang di bawahnya itu mainnya juga kepleset gitu ya, jadi kita nggak kebalap gitu poinnya. Leicester kan deket banget kan, kita cuma beda 1 poin ya sama Leicester City. Iya, Leicester 1 poin ya, dan mereka kan iya, jadi udah tipis-tipis banget. Kalau kemarin Leicester tuh nggak seri juga kayak kita, kayaknya kita udah peringkat 3 dari beberapa minggu yang lalu gitu. Iya, aku sebenarnya paling ngeri sama Chelsea sih, karena Chelsea itu dia kedalaman squadnya bagus kan. Plus pelatih baru. Banyak bench sheet, terus mereka juga kedalaman squadnya bagus. Jadi gue paling ngeri Chelsea sih yang bisa nyalip United ya. Kalau Leicester tanpa Maddison sama Harvey Barnes paling nggak 6 minggu ke depan agak sulit bagi. Iya, nggak akan ada Justin yang masuk FPL gua. James Justin juga masih cedera. Iya. FPL gua aja pun gara-gara Barnes. Sama, saya juga Harvey Barnes cedera. Kalau opini gue ya, dengan gue agak kurang setuju dengan posisi 2 di akhir musim. Ini gue balik lagi realistis, karena yang tadi udah sempat disinggung tuh. Leicester dengan kita poinnya udah makin menipis. Performa kita di akhir-akhir ini makin lama makin menurun. Balik lagi tadi yang gue angkat dari ngomongan Kanenda, harus ada yang dikorbanin ini antara UEL atau FA Cup. Karena bukan gue ngelihatnya di mana realistisnya kita dapat piala, tapi lebih kepada untuk mempertahankan posisi kita di 4 besar. Bahkan gue nggak bilang 2 lagi. Kenapa? Karena ini MU nih udah jelas nih, kita cuma bergantung sama seorang Bruno nih saat ini ya. Dan ya walaupun it hurts for me to say ya Bang Wan, dan gue tahu lu paling gak suka gue mengeluarkan kalimat ini, tapi kita memang gak ada lagi selain Bruno saat ini, dan kita membutuhkan Pogba untuk kembali minimal untuk ngebalik. Udah selesaiin masalahnya Bi. Kan udah gue yakin. Udah Bi. Cuman oke, gue skip yang pembahasan itu. Cuman gue bilangnya secara realistisnya kita ngelihat Leicester poinnya udah makin mendekati. Chelsea juga kalian sendiri semua udah mengakui bahwa performa mereka lagi meningkat banget ini. Tinggal beda 4 poin lagi dari Chelsea. Jangan lupakan ada masih Everton dan Liverpool. Walaupun Liverpool lagi performa ke bawah, Everton lagi up performance. Jadi kita ini benar-benar yang kalau tidak stabil menjaga poinnya kita, posisi 2 juga gue udah nggak realistis menurut gue. Malah gue udah nyiapin kalimat-kalimat gue untuk ngelawan banter-banteran daripada Bolot yang mengatakan bahwa tuh apa ujung-ujungnya posisi 3 lagi. Apa bedanya musim lalu dengan musim ini? Karena gue lebih realistis mengatakan kita berakhir di posisi 3. Posisi 3 bisa aja sih, dan karena kan juga saingan kita kan ada Leicester, Chelsea, West Ham, Everton, sama Liverpool kan. Kalau Villa selama Grealish cedera, gue rasa kayaknya enggak ya. West Ham juga enggak, Kak. Kan kita udah ada agen Lingard di situ pasti. Kalau udah mulai mendekat, jatuh lagi itu. Mudah-mudahan. Tapi ya 3 realistis sih, dan gue juga terima 3. Maksudnya selama MU masih Champions League, menurut gue tuh udah Champions League lewat liga ya. Karena sepanjang sejarah pelatih manajer MU setelah Fergie, kalau misalnya Ole bisa 4 besar, itu adalah pertama kalinya MU bisa masuk Champions League berturut-turut melalui liga. Yes. Jadi menurut gue itu lawan Chelsea ke depan. Kenapa gue bilang Chelsea gue nggak terlalu worried? Sorry gue potong. Chelsea masih ketemu Everton, masih ketemu sama West Ham, masih ketemu City, masih ketemu Arsenal, dan masih ketemu Leicester plus Villa. Jadi dari peringkat 1 sampai 7 di sisa 12 pertandingan, Chelsea itu masih ada 11 sekarang ya. Chelsea itu masih ada ketemu sekitar 6 tim yang berkompetisi untuk masuk urutan 4 gitu loh. Sementara dari peringkat 1 sampai 7 tuh 2 sampai 7 gue nggak ngitung City. Yang paling sedikit ketemu pesaing langsung untuk merebut slot ke Champions League musim depan sebenarnya Leicester. Dia cuma ada ketemu 4 atau 5 tim-tim yang tadi gue sebelah itu.
ada West Ham, mungkin ada Arsenal segala macam gitu. Sebenarnya mereka paling diuntungkan. Cuma itu tadi dengan cederanya Harvey Barnes dan si James Maddison, peluang Leicester lebih tipis. Jadi gue masih optimis United di posisi kedua. Karena sisa lawan United masih lebih ringan daripada yang tadi gue sebut, mau City, mau Chelsea, West Ham, even Liverpool dan bahkan Spurs. Itu lawannya masih lebih berat-berat mereka. Gue cek it. Jadi kalau lu bilang United mungkin peringkat 3 butuh Pogba, udah lu emang keluar aja, gue mendingan sama cewek aja, nanti nggak usah salah. Ya. Tapi lu lupa satu, Bang. Ada satu fakta yang lu lupa nih. Lu bilang nama-nama gede tadi kan, Liverpool, Chelsea, Arsenal, bla 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 semua. Kita melawan Sheffield United aja kan gitu. Ya lawan Sheffield United itu kan ada termasuk error dari wasit. Ya, oke. Tapi kan menang 1-2. Sebenarnya poin yang gue tekankan di sini adalah ketergantungan kita tuh kepada seorang Bruno Fernandes. Di episode berikutnya sebelumnya juga kita udah mengatakan kan, kita tuh nggak ada salahnya bergantung sama satu pemain. Banyak klub yang melakukan itu, tapi benar-benar kita ini bergantung sama seorang Bruno Fernandes, dan deputinya itu hampir bisa dikatakan tidak ada. Dengan Van de Beek juga sekarang lagi cedera, Pogba juga lagi cedera, betul-betul nggak ada deputi untuk membongkar pertahanan ketika kalau misalnya Bruno Fernandes diistirahatkan. Makanya kan banyak yang bilang tuh, kenapa sih Bruno dimainin terus? Ya nggak ada pilihan lagi, betul-betul nggak ada pilihan lagi. Ketika lo ambil Bruno dari squad, ya balik lagi ke MU yang musim yang lalu, low block, lo nggak bakal bisa bongkar lagi kan gitu. Nah makanya kalau gue bilang sih, makanya kenapa gue bilang tadi realistisnya di 3, ya itu tadi, ya oke lah Pogbanya gue geser-geserin dah, cerita Pogbanya biar lu senang Pogba. Kan Enda juga kayaknya anti Pogba, jadi gue geserin dah. Kalau menurut gue sih ini juga efek karena kita nggak beli Sancho kemarin ya, karena kan kalau Sancho yes Kak Enda. Betul. Semangat gue. Lanjutkan Kak Enda. Dan dijabarkan itu kreatif player tuh di kanan. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada Sancho, itu Van de Beek bisa dipakai di tengah. Yes, betul sekali Kak Enda. Buat gantiin Bruno, karena kalau nggak salah ini teman gue yang ngerti taktik ya, jadi kata dia kalau misalnya mau Sancho sebagai playmaker di kanan, nanti si Van de Beek di tengah sebagai nomor 10, tapi Van de Beek itu role sebagai rombasser kayak Muller. Kanenda, tos dulu Kanenda, kita sohim pajak. Terusnya Sancho bisa diganti sama si Grealish sih kalau mau. Tapi Bang Fuad tidak bisa bicara pas waktu ada episode yang tidak akan ditayangkan itu. Bang Fuad mendebat gua. Sekarang Kanenda sudah menyampaikan semua yang waktu itu gua ucapin. Bang Fuad coba dibalas dulu. Gua aja, dah gua apa? Jadi kita butuh Jadon Sancho, Bang. Ya. Bisa sih. Gede saja deh. Kalau butuh siapa lah? Butuh siapa? Apa? Butuh siapa lah menurut Ola? Terus kalau aku jawab, aku dikira berpihak sini sama sini. Enggak. Di sini bebas kan? Bisa. Sebenarnya ya semua pilihan ada konsekuensinya sih. Jadi kalau ditutup pakai Sancho bisa, ya dengan yang udah ada juga nggak apa-apa gitu. Jadi membuat. Ompet serem deh tawanya. Iya. Dah. Serius, ini nggak gue buat tawanya. Dah, kalian nggak seru. Tutup aja deh. Ya, semoga lawan City kita tidak kalah. Seri aja gue sudah, seri aja gue bersyukur. Ya. Dan semoga di akhir musim tetap bisa peringkat 2. Semoga Pogba dijual musim depan dan semoga bisa mendapatkan salah satu gelandang plus back yang bagus. Itu sih kalau Tapi Bang Wat, lu kan pernah bilang kalau United come into the game with the mindset of a draw. Oh ya, bisa.
Jangan. Bukan cuma United. Sebagai seorang pemain bola, once lu masuk ke lapangan dengan mindset, gue mau seri deh, nggak bisa. Lu harus masuk ke lapangan untuk menang dong. Oh iya dong, gitu loh. Karena keyakinan itu 40% menjadi ini ya, penentu kalau menurut gua. Sisanya adalah determinasi lo, gitu loh. 30% lah, gitu. Jadi United bukan cuma United, siapapun tim pada saat lu masuk ke lapangan dengan pendekatan aku mau seri aja nih supaya aman ya, lu 30% udah kalah menurut gua, gitu. Nah, dan dalam hal apapun. Dan dalam hal apapun. Itu Bang Wat, dari statement lu itu gua mau nanya ke lu. Kalau kita datang ke City dengan mental bahwa kita datang ke sana untuk mindset kita adalah untuk menang. Menurut lu formasi yang terbaik yang diturunkan dan siapa aja yang mau mainkan? Nih gue arahkan supaya penonton Poros Salang yang datang ke sini, yang serius, yang nggak bisa diajak bercanda, akhirnya mendapatkan sesuatu. Coba Bang Buat. Seperti biasa, karena balik lagi United udah nggak punya pemain lagi, Pet. Gue nggak tahu apakah Van de Beek ataupun Pogba udah sembuh nanti ya, gitu. Tapi kalau mereka masih cedera, line up terbaik adalah BDB udah latihan menurut Mimin. Kalau gue ini ya, kiri gue mendingan pasang James atau kanan James. Rashford sebenarnya gue mau istirahatin karena ini anak udah terlalu besar kepala. Dengan friksi dia terakhir di Selhurst Park kemarin sama Maguire, yang menurut gue, lu nggak punya respect. Mau Maguire mungkin orang bilang back lemot segala macam, tapi you shouldn't do that, gitu ya. Lu memaki seorang kapten lu di lapangan gitu yang enggak lah, lu prajurit apapun ya dia kapten kan gitu. Dan gue nggak ingat, mungkin kalian bisa ngingetin gue kapan terakhir pemain United punya friksi di lapangan. Almost nanti. Mungkin baru tahun lalu yang Bruno sama si Lindelof lawan Sevilla ya. Gitu. Kemudian sempat di awal musim juga ada Bruno sama siapa gue lupa gitu kan. Nah, tapi seorang pemain yang lawan kaptennya sih gue nggak pernah ingat ada satu orang pun pemain United yang pernah ngelawan Cantona, pernah ngelawan Steve Bruce, pernah ngelawan Roy Keane apalagi gitu ya, atau pernah ngelawan Rio ataupun Vidic gitu nggak ada gitu loh. Iya, jadi menurut gue apa yang dilakukan Rashford kemarin itu udah over gitu loh. You cross the line sekali gitu. Jadi kalau bisa sih sebenarnya gue berharap boleh cadangin Rashford. I don't care he's a homegrown player, anak lokal segala macam gitu ya, karena nggak apa ya, lu harus dihukum akan hal itu gitu loh. Sebagus lu ingat dulu Rooney yang minta pindah sebelum akhirnya dibikin gol spektakuler ke gawang situ kan dia sibuk minta pindah. Yang dilakukan Sir Alex apa? Dicadangin kan Rooney. I don't care whoever he is gitu loh. Kalau lu memang tidak bisa diatur, lu tidak bisa memberikan kemampuan terbaik untuk tim, lu tidak mau berkorban untuk tim, ya lu minggir gitu loh. Nah itu yang harus dilakukan oleh terhadap Rashford. Gitu. Itu yang pengen gue lihat sebenarnya. Jadi kalau lawan City, kalau gue boleh berharap, lu mainnya James di kiri, Greenwood di kanan, walaupun performanya lagi enggak banget, Greenwood gitu. Striker lu taruh Cavani, gitu. Udah selesai. Tapi kan berat. Masalahnya lu tahu sendiri, kualitas. Ya jujur, Rashford punya kualitas, sama kayak Pogba yang selalu gue bilang bahwa Pogba permain berkualitas gitu loh. Yang enggak gue suka dari Pogba kan cuma attitude-nya dia, gitu loh. Plus agent-nya. Gitu. Nah, terkait ini nanti balik lagi pasti Rashford akan tetap main gitu. Cuma itu juga kenapa tadi gue bilang gue lebih mau United beli let's say Lewandowski atau mungkin nanti Kane supaya ini orang tahu gitu loh. Gue bukan anak emas nantinya di sini gitu loh. Karena di kiri lu masih bisa mainin nanti Greenwood, lu bisa mainin si Daniel James gitu kan. Bahkan kalau lu pakai 4-4-2 Diamond mungkin nggak ada tempat buat lu bisa. Jadi nanti yang diduetin either Kane atau Lewandowski kalau yang menjadi beli maunya gue ya sama Cavani gitu instead of Martial gitu. Nah nanti lawan City ya Rashford akan main di kiri. Mungkin James main di kanan, strikernya Cavani. Double pivotnya ya Fred sama si McTominay. 4 back-nya udah biasa kita lihat. Tapi mungkin Bailey main. Gue lebih prefer Bailey daripada si ini nanti daripada Lindelof nanti lawan City. Kayaknya udah dikonfirm tuh Lindelof itu. Kan makanya kemarin Lindelof main. Ya mungkin. Itu kalau gue. Kalau nggak tahu kalau menurut kalian sama Ola. Sebelum kita tutup, gue mau prediksi line up dari kalian. Gimana kan ya? Kalau line up sama kayak Bang Fuad bilang ya, maksudnya ya paling gitu lah itu aja karena kita juga lagi diipis kan sekarang depth-nya. Dan pemainnya kan nggak ada lagi.
nggak ada lagi, kecuali kalau misalnya tahu-tahu Pogba udah fit ya bisa aja Pogba jadi 4-2-2-2 ya nggak salah ya. Ya atau 4-4-2 diamond kan gitu ya. Iya, jadi ya gimana kalau misalnya udah tipis gini udah gampang gini sih, udah gampang ditebak formasinya gimana. Jadi gue pernah apa ya? Jadi target gue adalah gue baru tahu MU itu skuadnya cukup kalau gue udah nggak bisa nebak line up. Itu mindset lu kan ya? Iya, metrik gue adalah kalau gue minimal yang midfield sama forwardnya ya. Kalau yang belakang biasanya memang orangnya itu aja, nggak akan mungkin rotasi ya. Nggak akan rotasi banyak ya. Tapi kalau udah midfield sama depan udah bisa rotasi dengan baik, gue udah udah bisa bikin rotation yang bikin pemain FPL bete. Nah itu berarti udah bagus tipsnya. Olah? Ya bener sih. Ya opsinya memang itu aja. Jadi pasti yang dimainin ya itu aja juga. Sama pakai main yang kemarin juga gitu. Paling backnya sama sih, aku kayak Bang Fuad, kayaknya aku lebih pilih itu Bailey sebenarnya daripada Lindelof. Tapi katanya Lindelof udah confirm ya? Confirm belum, cuman kayaknya udah di setup untuk Lindelof yang main. Makanya kemarin Bailey yang diturunin. Oh, iya. Aku lebih prefer Bailey sih sama. Lo Pet, sebelum ditutup jam 6. Kalau gue, itu udah Bang Wat, gue pengen Ole bikin kaget Pep dengan datangnya itu pas waktu kita lawan PSG 5. Oh, pakai 3-5-2 atau 3-4-3 yang dulu musim lalu ngalahin City juga pakai pola itu gitu. Jadi lu taruh Shaw 3 center half itu Shaw, Bailey, Maguire, lu kasih Telles di kiri, bisa di kanan, betul. Fred sama McTominay, Bruno ya udah lu kasih dia Rashford sama Cavani di depan. Jadi Bruno itu benar-benar yang dikasih kebebasan. Bruno itu benar-benar dikasih kebebasan di tengah itu untuk bergerak. Bagi gua kenapa kayak gitu? Bukan kita mindsetnya untuk bertahan, tapi lebih kepada itu nggak bertahan gitu. Itu reaction football. Karena kita udah beberapa pertandingan yang sebelum ini kan kita terus-menerus dengan formasi yang sama nih, kurang lebih ya. Iya. Jadi Pep juga paling juga mendebaknya kurang lebih Oleh akan menurunkan yang kayak gini. Makanya menurut gue kalau memang bisa diturunkan ya seperti waktu kita melawan City yang musim lalu, seperti waktu lawan PSG kemarin. Dan beberapa kali main 3 center half dengan 5 gelandang 2 wingback itu it works for United gitu. Itu juga mengakomodir kecepatan main-main yang kita punya gitu loh. Ya Allah tuh sudah. Semoga Ole mau pakai itu besok gitu loh. Karena musim lalu kan ngalahin Chelsea, seri sama Liverpool, ngalahin PSG, ngalahin City gitu ya kan pakai pola itu kita pakai 3 back. Gitu. Ya semoga aja sih. Dan kita kan ada Telles ya. Telles mungkin bisa jadi pengganti back left wing sementara dulu aja. Kalau sebenarnya itu juga sebenarnya kelebihan kita dan juga jadi kekurangan kita kan Enda menurut gua ya. Kenapa? Karena di beberapa pertandingan terakhir ini kita benar-benar bisa melihat seorang Luke Shaw yang benar-benar berubah nih. Transformasi seorang Luke Shaw yang benar-benar yang namanya membantu banget membuka serangan lini depannya dari sisi kiri. Makanya makin lama makin overloading di kiri kan kita. Kanan nggak bisa mengimbangi, Wan Bissaka belum bisa mengimbangi perkembangannya daripada Luke Shaw. Nah kalau misalnya kita pakai formasi yang tadi itu, otomatis Shaw ini pasti akan didampingin bersama Maguire dengan Lindelof, which is kita mengarahkan Telles. Telles itu balik lagi, dia umpan-umpannya bagus, tapi dia tidak pernah, jarang banget yang namanya mau nusuk ke dalam pertahanan. Itu yang menjadi kelebihan daripada seorang Luke Shaw saat ini kan. Jadi ada lebihnya, ada kekurangannya jadinya. Ya udah, terima kasih. Gila ya luar biasa, gue tiba-tiba pintar menganalisa. Waduh. Nggak jelas kalimat lu apa gitu. Terima kasih. Tapi bang, sebelum ini Pak Produser udah jam 6 kan. Ya makanya gue sebelum mau ditutup, gue ada mau nyampaikan omongan netizen nih bang. Ya buat lu. Kan selama ini orang pada teriak-teriakan. Ini gue lanjutin lagi omongannya. Bang Fu, lu kok syuting selalu di rumah sih? Ada tulisan Sir Alex Ferguson, kok nggak pernah di mobil? Bagi yang nggak tahu ini artinya apa, tolong di-googling. Terima kasih Kanenda, terima kasih Ola. Mau mengisi pulsa. Ya. Bayarannya kan cukup mahal seperti yang kalian tahu, tapi nggak usah dipublish karena nanti bikin kiri bintang tamu lain yang udah hadir di Poros Salang dan cuma mendapatkan tepukan thank you sob gitu ya.
gitu. Kau suka kali bikin masalah. Nanti weekend ini kita dengan bintang tamu tiba-tiba diomongin stres kita, Pak. Terima kasih sekali lagi, sehat-sehat buat kalian gitu ya. Apapun kesibukan yang kalian lakukan selalu lancar gitu loh, dan amin. Stay safe lah. Thank you, Bang. Fuad. Thank you, Bang Fuad. Om Patrick. Thank you. Anenda dan Ola. See you in the next episode. Dadah. Dadah. The only one, D-O-double-G, Snoop Dogg. Dadah.